Baik adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sabah dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini Miss Saila bisa bertemu kalian kembali. Dan insya Allah kali ini Miss Saila akan ngebahas Topas Bahasa Inggris kelas 8. Ngebahas soal-soal try out PAS Bahasa Inggris kelas 8. Baik adik-adik kelas 8, you merapat. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor satu. Oke. Nah, soal nomor satu ini berkaitan erat dengan materi expressions, ya. Oke, daily expressions. Kita lihat Dean bilang, I see that you bring so many books, Elsa. May I help you? Oke, may I help you itu artinya, bolehkah saya membantumu? Maka ini termasuk ke dalam ungkapan offering help. Oke, offering help atau menawarkan bantuan. Nah, kira-kira Elsa menerima tawaran bantuan tersebut atau tidak? Kita lihat kalimat selanjutnya. You are very kind, Dean. Kamu baik sekali, Dean. Kira-kira Elsa menerima atau tidak? Betul, menerima ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang certainly. Certainly itu artinya tentu saja ya. Ini uh, simple, pendek, tapi ini mewakili bahwa Elsa itu mewakili ungkapan ya bahwa Elsa itu menerima tawaran bantuan dari Dean. Oke. Nah, bisa saja ini jawabannya no thanks, tetapi kalimat yang mengikutinya itu pasti beda ya, akan berbeda. Oke. Misalnya, no thanks, I can't do it by myself. Oke. Ini menolak ya. Oke, menolak kenapa? Nah, supaya lebih jelas informasinya kepada lawan bicara kita, maka kita jawab dengan I can't do it by myself. Oh, nolak nih karena dia bisa membawanya sendiri, gitu ya. No thanks, I can't do it by myself. Gitu sayangku, sampai sini bisa difahami ya? Oke, kalau really, really itu asking for certainty ya atau menanyakan keyakinan. Sorry, kepastian ya. Oke, really, betulkah atau sungguh gitu ya. Kemudian kalau I'm sorry itu asking for apology ya atau meminta maaf. So, the best answer for number one is A ya. Oke, yang ini kurang tepat ya sayang ya. Ini kurang tepat. Tadi alasannya sudah Misaila ungkapkan. Oke, sip. Sampai di sini bisa difahami ya. Yuk lanjut ke nomor 2. Oke. Di nomor 2 ini ada sebuah conversation between mother and Sonny. Nah, ibunya bilang, Sonny, can you turn off the lamp, please? Oke, bisakah kamu matikan lampunya? Oke, kira-kira Sonny bilang apa? Hei, jangan jadi anak durhaka ya. Cuma disuruh matiin lampu, bukan matiin matahari. Jadi jawabannya yang mana? Yes, betul. Jawabannya yang A. Ya, oke. With a pleasure. Oke, dengan senang hati. Oke, karena I'm sorry ini asking for apology. Kemudian I can't dengan no I'm busy itu menolak. Ya, oke. Rejecting to give help to others. Ya, jadi menolak memberikan bantuan kepada orang lain. Sementara ini yang nyuruh adalah ibunya. Ya, oke, please jangan jadi anak durhaka. Oke, next number three. Pertanyaan nomor 3. Sadi says, may I borrow your pencil case? Okay, may I borrow your pencil case? Okay, ini may I borrow your pencil case? Ini termasuk ke dalam ungkapan asking for permission atau meminta izin, ya. Oke. Nah, kira-kira Sigit ini mengizinkan atau tidak? Kalau kalimat selanjutnya dia bilang I'm using it. I'm using it. Saya sedang menggunakannya atau saya sedang memakainya. Berarti Sigit itu menolak ya. So, jawaban yang tepat itu adalah yang B. I'm sorry. Oke, boleh gitu Miss kalau kita apa namanya menolak mengizinkan orang lain untuk meminjam barang kita boleh ya. Kalau dirasa perlu menolak, misalnya kita sedang menggunakannya atau kita tahu kalau orang tersebut misalnya eh,
Kalau pinjam itu suka tidak mengembalikan gitu ya. Sementara kita butuh. Oke, jadi boleh kita tolak dengan halus ya. Oke, I'm sorry, I'm using it. Itu sudah termasuk ke dalam jawaban atau ungkapan eh, apa namanya menolak permintaan izin dari orang lain dengan halus. Oke, sip. Sampai sini bisa difahami? Bisa ya? Oke, number four. Alright, number four. Ellen says, Mother's birthday is next week. Ulang tahun ibu kita itu pekan depan. Kira-kira Ellen bilang apa? Kalau Ellen bilangnya, that's a good idea. Oke, kita lihat opsi yang pertama. Opsi A. When was she born? When was she born? Kapan dia lahir? Oke, ini pertanyaannya kurang tepat ya dengan jawaban that's a good idea. Kemudian, how old is she? How old is she? Oke, berapa usianya? Nyambung nggak dengan jawaban that's a good idea? Enggak ya? Oke. Nah, option C. Option C. How about giving her a present? Bagaimana jika kita memberinya hadiah? Oke. Apakah nyambung dengan jawaban I'm sorry. That's a good idea? Nyambung ya. How about giving her a present? Oke. That's a good idea. Ini termasuk ke dalam ungkapan giving suggestion ya. Oke, kalau how is your mother itu artinya bagaimana kabar ibumu? Ini kurang tepat ya. Oke, sip kalau begitu bisa difahami ya. Kenapa jawabannya yang C? Alright. Langsung kita masuk ke soal nomor 5. Oke. Ayu bilang, wow, bla bla bla, you look so beautiful. Kamu terlihat sangat cantik. Oke. Kemudian Abi bilang, thank you. This dress is from my mother. Terima kasih. Gaun ini adalah pemberian dari ibuku. Berarti ini jawaban yang tepatnya itu adalah kalimat yang ada kaitannya dengan dress. Oke. Dan ini termasuk ke dalam ungkapan pujian. Ya, kenapa? Karena di sini you look so beautiful. Kalimatnya itu ya, you look so beautiful. Artinya dia memuji dressnya dong kalau begitu ya. So, the best answer to complete the dialogue in number 5 is yes, what a charming dress. Ya, oke. Kalau yang ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak sedang memuji apa namanya tidak sedang memuji hal lain selain dressnya. Ya kita lihat aja ini fokus ke jawaban si Ami ya. This dress is from my mother. Kita fokus ke sini ya. Berarti yang dipujinya itu adalah dressnya. Oke, kemudian this suits you well. Ini juga kurang tepat karena this di sini masih general ya. Masih indefinite, masih belum jelas. Oke. Kemudian I like your style. Ini kurang tepat juga. Aku suka gayamu. Oke. Ini sedikit kurang nyambung dengan jawaban this dress is from my mother. Ya, jadi isi yang tepat itu adalah, sorry, jawaban yang tepat itu adalah yang D. What a charming dress. Ya, betapa menariknya dress ini. Oke. Sip, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Good job. Alright, next. Number 6. Oke, ini masih conversation between Sinta and Amel. Oke, Amel, do you know Andini? Do you know Andini won the match competition yesterday? Amel, kamu tahu nggak Andini memenangkan sebuah competition, sebuah kompetisi atau kejuaraan kemarin? Oh iya, gitu ya. Oh iya. Kemudian Amel bilang apa? Kalau Sinta bilang, yes, she is so smart. Okay, she's so smart, Amel. Yeah, I mean, she's so smart gitu ya, Amelnya. Okay, I'm sorry. Okay, yes, she's so smart. Okay, so ungkapan yang tepat untuk melengkapi dialog di nomor 6 itu adalah yang A. What a smart girl. Oke, ini artinya memuji ya.
Oke, betapa pintar gitu ya. Atau pintar banget gitu ya. Gadis itu ya. Gadis itu siapa yang dimaksud adalah Andini ya. Oke. Oke. So the best answer is A. Kenapa yang ini kurang tepat? Karena ini what a creative girl yang dibahas di sini adalah kejuaraan, bukan hasil karya. Kemudian what a charming girl ini berkaitan dengan fisik. Kemudian what a good girl ini berkaitan dengan behavior. Sementara ini kata kuncinya adalah won the match competition. Ini. Oke, okay? Sampai sini, di sini bisa difahami adik-adik? Good job. Alright. Okay, number 7. Vicky bilang, would you like to come to my sister's wedding party next Sunday, Mr. Jones? Oke. Okay. Nah, ini termasuk ke dalam undangan apa? Sorry. Termasuk ke dalam ungkapan apa? Yes, it is inviting expression. Ya, oke. Okay. Atau ungkapan mengundang. Ya, oke. Okay. Kemudian Mr. Jones bilang, "That's a very kind of you, but I don't think I can. Have a nice party." Oke, walaupun ditolak. Karena dia bilang, "That's a very kind of you. Aduh, baik sekali kamu udah ngundang aku, but I don't think I can." Tapi kayaknya nggak bisa deh. Have a nice party. Oke, selamat berpesta. Oke, ini karena pertanyaannya adalah the underlined expression is used for karena ini inviting expression, so it is used for inviting people, ya, mengundang orang. Kalau asking for information itu artinya meminta informasi, oke? Okay? Kemudian introducing people itu artinya memperkenalkan orang. Kalau asking people to do things itu berarti meminta orang untuk melakukan sesuatu. Oke, okay? Sampai di sini bisa difahami sayangku? Good job. So the best answer is A. Yeah. Okay. Next. All right. Number 8. Oke. Nah, pertanyaan nomor 8 sampai nomor 10 itu berkaitan dengan isi teks ya. Oke. Kita lihat isi teksnya tentang apa. Mr. and Mrs. Charles were on a tour to Europe. They were traveling on a guided tour to 5 countries. They were going to travel through the Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, Switzerland, and France for 2 weeks. Oke, jadi selama 2 minggu ini, Mr. and Mrs. Charles ini akan berkeliling, ya, akan berjalan-jalan, yaitu ke atau piknik ini ya ke negara apa? Netherlands, oke, Belanda, Belgium, Belgia, Germany, Jerman, Switzerland, ini Swiss, oke, kemudian France atau Prancis, oke. Selama 2 minggu ya. Kemudian the guide for the tour was the Swiss, okay. On the first day of the travel, the guide told them to check their passports, their traveler checks, and their foreign cash. He told them to keep them safety. Oke. Okay. Ini mungkin maksudnya safely ya sayang ya. Maaf. Oke. Okay. Nah adik-adik dari paragraf pertama aja bisa kita simpulkan ini teksnya termasuk ke dalam teks apa sayang? Kan Mr. dan Mrs. Charles itu lagi tur nih ya ke Eropa. Oke, berarti ini menceritakan tentang pengalaman. So, ini termasuk ke dalam recount text. Oke, recount text. Jadi teks yang menceritakan kembali pengalaman ya atau pengalaman orang lain. Oke, kita misalnya menceritakan pengalaman ibu kita, kakak kita dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat. Alright.
They traveled in a comfortable coach with a toilet, music, and video. The guide stopped the coach at many famous places. He explained the cultural importance of the places. They stayed in the big hotels for the night, and ate in the restaurants. Okay. On the way, they stopped at a small restaurant for lunch. In big towns, they went for shopping. They bought many souvenirs for their friends. They enjoyed the 2 weeks tour tremendously. Oke. Okay. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama. The text is about. Teks tersebut menceritakan tentang, oke, dari awal saja udah ketahuan ya bahwa teks ini menceritakan tentang traveling. So, the best answer is, wait, okay, is A. Ya, kalau shopping itu belanja. Oke. Okay. Kalau trekking itu lari ya. Oke. Okay. Kemudian kalau visiting itu artinya mengunjungi. Oke. Okay. Atau kunjungan ya. Oke, okay, ini kunjungan. Alright. Okay. Sip. So the best answer is A. Okay, now number 9. Oke, kita lihat nomor 9. Oke. And then ada pertanyaan, where did they go? Kemanakah mereka pergi? Ini bisa kita temukan di paragraf pertama, yaitu they went to Europe. Oke, mereka pergi ke negara Eropa. Itu ya. Dan diantaranya ada Netherlands, itu ya. Kemudian ada Belgium, kemudian ada Germany, Switzerland, and France for 2 weeks. Nah, ini kurang tepat. Netherlands itu walaupun di sini dituliskan ada ya, tertulis di sini. Cuman di sini informasinya hanya Netherlands saja. Sementara di teksnya itu mereka mengunjungi tidak hanya Netherlands, tapi juga Belgium, Germany, Switzerland, and Swiss. Ya, oke. Okay. Australia dengan Amerika itu tidak disebutkan. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, adik-adik sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Okay. Number 10. Oke, okay, the last number. Alright. They enjoyed the two, itu nulisnya TWO. TWO ya. Oke. Okay. It's a mistype. Salah ketik ya. Oke, okay. They enjoyed the 2 week tour tremendously. Oke, okay. Yang di garis bawah itu adalah kata enjoyed ya, enjoyed. Oke, okay. Ini ada di paragraf terakhir. The underlined word has the same meaning with, okay, has the same meaning as. Nah, kata yang di garis bawah ini memiliki arti yang sama dengan kata apa? Apakah yang A, get bored with, atau bosan? Ya, atau get pleasure from, oke, okay, ini mendapat kesenangan, oke, okay, atau became addicted, ini menjadi kecanduan, atau became amazed at, ini terpesona, oke, okay. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang betul, isinya yang oke, okay, yang B ya, karena enjoyed itu artinya menikmati. So it has the same meaning with the word got pleasure from. Gitu ya. Jadi mendapat kesenangan dari
apa gitu ya. Kan di sini they enjoyed the 2 week tour tremendously. Berarti mereka get pleasure from the 2 week tour ya. Oke. Sip adik-adik. Sampai di sini bisa difahami ya sayang ya. Oke. Alright. So, adik-adik, jadi bisa kita simpulkan bahwa bahasa Inggris itu mudah ya. Oke, caranya gimana? Caranya gabunglah dengan Komoba. Oke, adik-adik misalnya tunggu ya di Komoba ya. Oke, karena sudah selesai pembahasan soal kita kali ini, maka misalnya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.